Baik, hai teman-teman dan hai juga Mener. Perkenalkan, saya Gilbert Turnip dengan akronim 215 dari mata kuliah Hukum Pajak Kelompok 3. Pada hari ini saya ingin menjelaskan apa itu stelsel pemungutan pajak. Stelsel pemungutan pajak adalah sistem atau cara yang digunakan untuk menentukan kapan besarnya pajak terutang dihitung dan dipungut. Dalam teori perpajakan terdapat 3 stelsel utama, yaitu yang pertama, stelsel nyata atau real. Stelsel nyata adalah sistem yang pemungutan pajaknya didasarkan pada kendaraan atau penghasilan yang sebenarnya terjadi dalam 1 tahun pajak. Terdapat ciri-ciri dalam stelsel nyata, yaitu pajak dihitung setelah tahun pajak berakhir. Besarnya pajak didasarkan pada data yang benar-benar telah terjadi. Jumlah pajak lebih akurat karena menggunakan kondisi nyata. Contoh, seorang pengusaha baru diketahui memperoleh laba 200 juta rupiah pada tahun 2025. Setelah tutup buku pada akhir tahun, pajak dihitung berdasarkan laba yang benar-benar diperoleh tersebut. Tetapi terdapat kelebihan dan kekurangan di dalam stelsel nyata ini. Seperti kelebihannya, lebih adil karena sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi resiko kesalahan perhitungan lebih kecil. Kekurangannya, negara harus menunggu sampai akhir periode untuk menerima pajak. Dikarenakan hal itu, penerimaan negara menjadi lebih lambat. Kedua, ada stelsel anggapannya atau fiktif. Stelsel anggapan adalah sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada perkiraan atau asumsi yang ditetapkan sebelumnya. Terdapat juga ciri-ciri dalam stelsel anggapan ini, seperti pajak ditentukan pada awal tahun pajak, dasar penggunaan pajak menggunakan data tahun sebelumnya atau perkiraan tertentu. Tidak menunggu hasil yang sebenarnya terjadi. Seperti contoh, penghasilan tahun 2025 dianggap sama dengan penghasilan tahun 2024. Jika pada tahun 2024 seseorang memperoleh 120 juta, maka pada tahun 2005 dihitung berdasarkan angka tersebut. Kelebihannya tentu ada, yaitu pemungutan pajak lebih cepat, negara memperoleh penerimaan lebih teratur. Tetapi balik lagi, ada kekurangannya, yaitu kurang mencerminkan kondisi sebenarnya, bisa merugikan wajib pajak jika penghasilannya turun. Bila menguntungkan wajib pajak jika penghasilannya naik. Dan yang ketiga, ada stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan gabungan antara stelsel anggapan dan stelsel nyata. Cara kerjanya cukup lumayan, seperti pada awal tahun, pajak dipungut berdasarkan perkiraan atau anggapan. Setelah akhir tahun dilakukan penyesuaian berdasarkan keadaan sebenarnya. Seperti contoh, pada tahun 2025, pajak dihitung berdasarkan penghasilan tahun 2024 sebesar 120 juta rupiah. Setelah pada tahun 2025 berakhir, ternyata penghasilan sebenarnya adalah 150 juta rupiah, maka dilakukan koreksi dan penyesuaian pajak. Nah, kelebihannya, negara dapat menerima pajak lebih cepat, tetap memberikan hasil akhir yang lebih adil karena adanya koreksi. Tetapi, kekurangannya administrasinya lebih rumit, membutuhkan perhitungan ulang pada akhir periode, dan juga perbandingan ketiga. Sekarang kita akan masuk dalam perbandingan ketiga, stelsel. Aspek stelsel nyata. Anggapan stelsel campuran, dasar perhitungan keadaan sebagai perkiraan, anggapan perkiraan lalu disesuaikan. Ketetapan data sangat tinggi, relatif rendah. Penerimaan negara cukup cepat, kerumitan administrasi rendah, dan juga hubungan dengan sistem pemungutan pajak modern di Indonesia. Dalam praktik perpajakan modern Indonesia, pemungutan pajak banyak menggunakan stelsel campuran karena pembayaran pajak dilakukan selama tahun berjalan melalui angsuran atau pemotongan, kemudian disesuaikan dalam pelaporan tahunan. Selain stelsel pemungutan, Indonesia juga mengenal sistem pemungutan pajak yang didasarkan pihak yang menghitung pajak, yaitu self-assessment system. Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Kedua, ada official assessment system. Fiskus atau petugas pajak menentukan besarnya pajak. Lalu ada withholding system. Pihak ketiga memotong atau memungut pajak. Perlu dibedakan bahwa stelsel pemungutan pajak hanya harus nyata, anggapan, dan juga campuran, membahas dasar dan waktu penentuan pajak, sedangkan sistem pemungutan pajak seperti self-assessment, official assessment, withholding membahas siapa yang mau menghitung atau memungut pajak tersebut. Sekian, terima kasih.